Persatuan Organisasi Buruh Bergabung atau Poros Buruh Morowali, Sulawesi Tengah menggelar aksi damai sebagai buntut dari kecelakaan kerja kebakaran tungku smelter PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau PT ITSS yang berada di dalam kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMI beberapa hari yang lalu. Sekitar 300 pengurus dan anggota dari 5 serikat pekerja hadir dalam aksi damai yang digelar di depan Masjid Al-Khairat, Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali pada hari Rabu 27 Desember 2023. Kelima serikat pekerja tersebut adalah Federasi Pertambangan dan Energi atau FPE, Serikat Pekerja Indonesia Sejahtera atau SPIS, Federasi Industri Kimia Energi dan Pertambangan atau FIKEP, Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia atau FSPNI, dan Serikat Pekerja Sulawesi Mining Investment Pabrik atau SPSMIP. Dalam aksi dan konferensi pers ada 23 tuntutan yang dilayangkan oleh Poros Buruh, yaitu rebuild periodik atau permajaan, vaskes klinik perusahaan wajib ditingkatkan dan penambahan armada ambulans kawasan IMIP, pulangkan safety TKA, program komputer dan perangkat kerja wajib, operasional wajib berbahasa Indonesia, TKA wajib bisa berbahasa Indonesia. Tuntutan lainnya adalah petugas K3 wajib profesional atau level pimpinan dengan kualifikasi tertentu, tidak boleh ada pinjaman pekerja antar divisi, hilangkan Departemen Ferroalloy, hentikan penggunaan peralatan kerja tidak layak, bentuk ERT sesuai perannya, emergency exit wajib di setiap area kerja atau gedung, penambahan fasilitas bus atau antar jemput. Masa juga meminta agar pihak perusahaan memberikan santunan kepada korban kecelakaan kerja fatality dengan nilai lebih besar dari santunan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan memberikan santunan kepada korban kecelakaan kerja injuri dengan nilai tidak kurang dari santunan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, keluarga korban accident fatality diberikan jaminan untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. P2K3 di perusahaan wajib melibatkan pengurus serikat, pidanakan pimpinan PT ITSS dan seluruh pihak-pihak yang terkait atas kelalaian yang menyebabkan eksiden di Departemen Ferrosilikon PT ITSS. Masa pun meminta setiap eksiden fatality wajib berduka selama 3 kali 24 jam tanpa ada kegiatan produksi atau aktivitas, dan proses investigasi pada kecelakaan kerja harus melibatkan unsur serikat atau tim investigasi. Poin lainnya adalah tanggal 24 Desember adalah hari bergabung kawasan PT IMIP dan ditetapkan sebagai hari libur perusahaan yang diperingati setiap tahun. Pihak perusahaan wajib memberikan APD lengkap dan seluruh fasilitas kerja kepada pekerja. Investasi asing di kawasan PT IMIP wajib memberikan upah layak kepada buruh, dan perusahaan atau pihak manajemen di kawasan PT IMIP tidak boleh melakukan PHK kepada pekerja yang menyebarkan video setiap terjadi kecelakaan kerja di media sosial. Kita juga meminta dengan segera kepada PT IMIP untuk mengagendakan rapat atau mediasi dengan pihak serikat pekerja, khususnya kepada Poros Buruh, membahas dan menyelesaikan 23 poin yang menjadi tuntutan kita selambat-lambatnya per Januari 2024. Itu dengan tegas kami sampaikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak segera melakukan rapat atau mediasi, dan itu selambat-lambatnya per Januari 2024. Selanjutnya, kita meminta juga kepada pihak manajemen PT IMIP untuk menghentikan setiap aktivitas di departemen saat terjadi fatality. Jadi ketika kedepannya kita tidak mengetahui, kita tidak meminta-minta, ketika kedepannya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan itu berujung pada fatality, kita juga meminta kepada pihak manajemen untuk menghentikan seluruh kegiatan di departemen atau di tempat kerja selama masa berkabung. Kami juga meminta kepada pihak manajemen
PT IMIP agar jangan ada pemutusan kerja terhadap pekerja kita terkait dengan penyebaran video, foto-foto atau berita-berita apa saja terkait kejadian tanggal 24 Desember 2023. Nah, ini kami sampaikan karena ini secara spontan teman-teman memberikan kami informasi kalau itu menurut perusahaan adalah sebuah pelanggaran, tapi menurut kami serikat pekerja ini bukan sebuah pelanggaran karena ini informasi yang sangat penting buat kami untuk kemudian bisa mengetahui kondisi yang terjadi di dalam kawasan PT IMIP hari ini. Untuk itu kami meminta kepada PT IMIP sekali lagi untuk betul-betul menseriusi apa yang menjadi keinginan dari para pekerja kita. Apabila poin-poin urgent yang menjadi tuntutan kami, yang menjadi harapan kami, ini tidak kemudian diindahkan oleh pihak manajemen PT IMIP, kami menyatakan bahwa pertemuan atau perundingan yang kita lakukan hari ini tanggal 27 Desember 2023 kami nyatakan gagal berunding apabila yang menjadi tuntutan kami ini kemudian tidak diindahkan atau tidak direalisasikan. Dan terakhir, apabila semua poin jika ini tidak diindahkan, maka per Januari 2024 kami atas nama Poros Buruh akan melakukan konsolidasi dan menyatakan untuk melakukan mogok kerja secara besar-besaran di dalam kawasan PT ini. Sementara salah satu tokoh serikat pekerja Katsaing menegaskan bahwa jika tuntunan dari Poros Buruh tidak diindahkan oleh pihak perusahaan, maka ke depan bisa terjadi aksi mogok kerja secara besar-besaran. Yang tergabung di dalam Poros Buruh atau seluruh serikat pekerja yang ada di dalam kawasan ini itu dilibatkan untuk menyaksikan, melihat proses-proses investigasi tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi terkait masalah apa yang terjadi pada tanggal 24 Desember tersebut. Bukan kita menduga bahwa ada dugaan kira-kira yang akan ditutupi oleh pihak investigasi, namun kita ingin ada transparansi. Karena melibatkan semua elemen unsur yang ada. Di sini kita bisa juga mempertanggungjawabkan kepada pekerja atau keluarga korban bahwa investigasi itu dilakukan secara benar, baik dan tidak ada yang ditutupi. Dalam tanda kutip berarti transparansi, kira-kira seperti itu. Salah satu bagian daripada atau poin yang tidak terpenuhi berarti itu kita anggap gagal berunding. Informasi yang saya dapat itu ada pemotongan yang 600 juta. Iya, jadi kita akan lihat ke depannya. Apabila itu memang terjadi pemotongan, maka kita akan pressure kembali. Kemudian kemungkinan besar kita akan lakukan aksi lagi. Karena informasi yang kami dapat bahwa adanya pemotongan karena itu bukan dipotong, tapi memang ada dana yang sudah masuk lebih awal. Kemudian dana yang menyusul itu menyesuaikan. Jadi diakumulatifkan dengan dana yang masuk di awal dengan dana yang menyusul kira-kira sebagai tambahan. Karena pressure kami ke manajemen melalui Persatuan Organisasi Buruh ini, yaitu di angka nominal itu tidak kemarin kita tentukan nominalnya, tapi di atas angka normatif dari BPJS Ketenagakerjaan atau santunan yang diterima oleh korban kecelakaan kerja pada saat terjadi fatality oleh pihak penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ini tidak diindahkan, berarti kita anggap gagal berunding. Jadi salah satu poin itu dianggap tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Saya rasa hanya satu jawabannya, gagal berunding. Ya, saya rasa itu cukup. Iya, jadi potensi yang akan terjadi pada saat terjadi atau gagalnya berunding itu mogok kerja. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expos Update melaporkan.